Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita akan menghadapi hari terakhir kita. Karena waktu terus berjalan dan itu mengingatkan seharusnya kita juga semakin mempersiapkan diri, mempunyai tempat khusus bagi Yesus, dan ketika pada saatnya Yesus datang, kita sudah siap. Firman Tuhan akan mengajarkan kita tentang kehidupan baru. Mari kita akan bersama membaca dari Injil Matius pasal 12 ayat 42, ayat 38 sampai dengan 42. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami mulai tergoda dengan kehidupan di tengah dunia ini. Ada banyak hal yang memudahkan kami tidak mempunyai tempat lagi untuk Engkau dalam diri kami. Kesulitan ekonomikah, sakitkah, pergaulan yang menarik hati, kehidupan yang dipenuhi dengan sosialitas saat ini, kehidupan anak muda yang saat ini juga dipengaruhi oleh kemajuan zaman, budaya modern. Mereka tidak lagi tekun membaca firman, tetapi mereka lebih suka dengan game-game yang ada saat ini. Oleh karena itu, kami tahu kami jauh dari Tuhan. Ampunilah kami. Biarlah melalui firman ini kami kembali diingatkan ada batas waktu kehidupan kami dan seluruh keturunan kami. Oleh karena itu biarlah firman-Mu akan mengubah sikap hidup kami untuk kami boleh mengalami pertobatan dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan memberitakan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam kitab Yunus dikatakan bahwa Yunus itu diperintah oleh Tuhan untuk menyampaikan berita ke kota Niniwe. Tapi Yunus nakal ya, dia tidak mau memberitakan firman Tuhan. Lalu ya bagaimana lagi, Tuhan menegur Yunus dan membiarkan Yunus akhirnya dimakan ikan. Saya nggak tahu ikannya kayak apa ya bayangannya. Lalu kenapa Yunus bisa hidup di sana sampai 3 hari kemudian dikeluarkan lagi. Apakah bayangannya sama dengan kuburan atau bayangannya itu sama dengan kematian, memang kita tidak jelas. Tetapi kita bayangkan saja kalau ada seseorang masuk dalam perut ikan paus, memang dia langsung mati ya. Tapi mungkin juga ya ada saat-saat mungkin sebelum dia mati dia akan merasakan kegelapan, mual, muntah, pusing, ada di perut ikan yang tidak karuan. Sampai akhirnya dia nggak dapat oksigen, mungkin segera mati ya. Atau dikunyah dulu oleh ikan paus, saya juga tidak tahu ikan yang begitu besar. Tetapi toh kita ambil saja cerita seperti anak-anak. Masuk ke perut ikan itu tentunya gelap ya, tidak ada lampu, nggak ada listrik. Lalu isi perut itu yang membuat seorang itu ya mual ya, pusing, muntah, tidak ada oksigen, tidak ada udara dan sebagainya. Dan itulah gambaran tentang kematian. Nah, Yunus pernah mengalami. Apakah di sana dia mati, kemudian ketika dimuntahkan dia hidup lagi, memang kita tidak tahu. Tetapi kemudian yang kita tahu adalah ketika dia sudah dikeluarkan lagi dari perut ikan, akhirnya Yunus bertobat.
Ya, dia tidak mau lagi lari dari perintah Tuhan. Dia kemudian pergi ke kota Niniwe. Dikatakan Niniwe saat itu kota yang besar, kaya raya, tapi penduduknya jahat. Nah, tidak mau mendengarkan suara Tuhan, ada banyak kejahatan sesama antar manusia dan menyebabkan Tuhan murka. Karena ada banyak korban nyawa yang diperlakukan secara sewenang-wenang. Nah, ini menyebabkan Tuhan tidak bisa tinggal diam. Lalu akhirnya Yunus menyampaikan berita tentang bagaimana Tuhan akan bersikap kalau mereka tidak mau bertobat. Dan kemudian kita membaca firman Tuhan di sini, pada waktu orang Niniwe mendengar berita itu di luar dugaan Yunus, ternyata mereka bertobat. Pada awalnya, kenapa Yunus nggak mau memberitakan? Karena dia merasa kecil hati, merasa malu, merasa takut. Aku ini siapa? Orang Niniwe itu orang yang keras hati. Nggak mungkin mendengarkan suaraku. Dia tidak yakin akan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Oleh karena itu dia kabur, dia lari. Tapi ketika dia mengalami pertobatan, dia sadar dia harus melakukan tugas apapun resikonya. Dan ternyata orang Niniwe segera mengalami pertobatan. Di luar dugaan. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Baik di dalam kata-kata Yunus maupun di dalam hati orang Niniwe. Ya, Tuhan juga ikut bekerja, bertobatlah supaya kamu tidak dihukum. Nah, kenapa Tuhan tidak langsung membuat orang Niniwe bertobat? Ya, karena mungkin Tuhan sudah bekerja, tetapi orang Niniwe tidak mendengar. Ketika ada suara Yunus, baru mereka sadar. Nah, seperti dikejutkan, iya, kita semua ini sudah bersalah. Jadi orang jahat, ayo ngalami pertobatan. Nah, digambarkan dalam Injil Matius ini juga bagaimana Niniwe kemudian berbalik, ya, berbalik. Lalu mengalami pertobatan, menjadikan Tuhan tidak marah lagi. Ini kata yang jelas di sini, Yunus berbalik, kemudian Niniwe juga berbalik. Lalu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini melalui dirinya sendiri. Sama seperti aku juga nanti akan masuk dalam kubur, dalam alam maut. Apakah sama dengan perut ikan? Tentu beda. Karena Yesus itu akan memasuki alam maut untuk melakukan pekerjaan yang sangat besar. Bukan untuk mengalami pertobatan, tetapi untuk mengalami pekerjaan yang besar, yaitu mengalahkan alam maut. Kalau kita pernah mengingat perkataan Yesus, alam maut itu sungguh mengerikan. Tidak layak manusia masuk ke sana. Oleh karena itulah dia yang masuk ke sana, supaya manusia diselamatkan. Bagaimana Yesus juga merasa takut, merasa sedih ya untuk menghadapi semua itu, tapi kemudian dia dikuatkan oleh kuasa Allah Bapa. Mantap, alam maut harus dikalahkan. Aku harus menang dan dia yakin dia akan menang karena dia punya Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kekuatan kita sekarang ini adalah kekuatan Yesus. Dulu Yunus dan Niniwe saja bisa mengalami pertobatan. Sekarang orang Kristen itu kekuatannya adalah kebangkitan Kristus. Dia sudah mengalahkan alam maut, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang menakutkan, yang tidak layak dihuni oleh setiap manusia. Nah, oleh karena itu Yesus bersikap, Yesus bertindak, bukan dipaksa. Ya, bukan dipaksa, tetapi karena kesadaran, karena cinta kasih, masa makhluk di mana ada nafas Allah Bapanya harus masuk dalam alam maut semua. Kecuali mereka yang tidak mau mendengar, ya apa boleh buat. Tetapi Yesus sudah bersikap, bertindak, mengingatkan, menyadarkan, dan membuat seseorang bisa mengalami pertobatan. Nah, sekarang menjadi perenungan kita. Apakah kita mengalami pertobatan seperti Yunus dan Niniwe? Pertobatan kita itu seharusnya pertobatan dilandasi kebangkitan Kristus, dilandasi penderitaan Kristus, dilandasi kemenangan Kristus. Dan itu harusnya menguatkan kita. Oh, saya sekarang mempunyai kekuatan untuk berubah, mengalami pertobatan bukan karena dihukum, bukan karena harus masuk perut ikan dulu, lalu mengalami kematian, lalu hidup lagi, lalu bertobat. Tidak. Kita diberi kesempatan sekarang ini di tengah kehidupan supaya mengalami pertobatan. Kita tidak perlu masuk alam maut dulu. Sebab kalau sudah masuk alam maut, kita tidak bisa keluar lagi. Oleh karena itu, sebelum masuk alam maut, Tuhan sudah membuka pintu kerajaan surga. Membuka pintu pertobatan. Nah, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengalami pertobatan? Berbalik. Berbalik. Yunus berbalik. Niniwe berbalik. Lalu kita,
Umat Kristen masa kini, betulkah kita sungguh-sungguh berbalik, meninggalkan semua dosa, meninggalkan semua kejahatan, kemarahan, kebencian, keserakahan, lalu meninggalkan kehidupan yang tidak taat kepada cinta kasih Kristus? Sudahkah kita berbalik? Ini yang paling penting. Karena apa? Karena seringkali kita mengaku kita bertobat, percaya Yesus, tapi sikap hidup kita tidak pernah berbalik. Pertanyaannya, mengapa? Pada saat kita mungkin mendengar KKR, mendengar firman, wah betul saya orang berdosa, saya mau bertobat, saya mau percaya Yesus. Tapi dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari, ternyata kita tidak punya tempat untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi pertobatan itu hanya sekedar emosi, bukan dilandasi kesadaran saya mau berbalik. Saya tidak mau masuk dalam alam maut. Saya tidak mau dihancurkan oleh kuasa dosa. Saya harus tetap hidup. Dunia bisa menghancurkan saya, tetapi Tuhan membuka sorga bagi saya, dan itulah tujuan akhir hidup kita. Dan oleh karena itu mari kita diingatkan sejauh mana pertobatan kita. Oleh karena itu mari tiap-tiap waktu. Ya kalau sehari lepas sehari sudah bagus. Tetapi lebih bagus kalau kita tuh tiap-tiap waktu. Karena godaan itu tiap waktu. Tiap waktu kita buka hati kita, diri kita, pikiran kita, jiwa kita untuk Yesus berkuasa. Berikan tempat yang sangat besar di dalam diri kita. Supaya segala pikiran kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Karena ada Yesus yang memimpin, Roh Kudus yang memampukan kita memahami dan mengerti, menerangi jiwa, hati, pikiran kita. Nah kalau kita tempatnya sangat besar, membiarkan Yesus berkarya melalui kuasa Roh Kudus, maka jalan hidup kita ini dipimpin. Di depan kita mungkin ada tembok yang tinggi. Dikatakan kalau ada tembok yang tinggi, maka Tuhan bisa membuat tangga yang jauh lebih tinggi. Nah, kalau semua pintu tertutup, Tuhan bisa membuka jendela, Tuhan bisa membuka atap. Jadi pasti ada jalan keluar. Hari ini mungkin kita berhadapan dengan masalah yang sangat besar. Bertelut, nangis di hadapan Tuhan, buka jiwa kita untuk Tuhan ada di dalam diri kita. Bukan sekedar karena persoalan yang sedang kita hadapi. Kalau kita sampai menangis di hadapan Tuhan karena sekedar persoalannya selesai, kita lupa lagi. Tidak ada lagi tempat buat Yesus. Tetapi kita menangis karena kita menyadari selama ini tidak ada tempat untuk juru selamatku. Sekarang saya mau membuka jiwa hati. Nah, kehidupan untuk juru selamatku. Dan kalau kita membuka sebesar-besarnya, dia masuk, dia berkuasa, masalahnya akan ada, bahkan mungkin tambah. Tapi kita akan menghadapi dengan senyum, dengan kekuatan, dengan keyakinan. Karena ada kuasa kehidupan, maka aku akan tetap hidup sampai kerajaan surga. Sungguh-sungguh aku nikmati. Itu yang harus kita kejar. Bukan sekedar sepiring nasi. Ya, kalau ibu nggak ngerasa kayak sih kelaparan, ibu nggak ngerasa kayak sih kepinginnya itu kita bisa hidup seperti orang banyak. Apa nggak boleh maju? Boleh. Silahkan. Ada banyak orang kelaparan, maka tugas orang Kristen lain membantu, memberi makan. Saudara-saudara, memang kadang-kadang saya sangat-sangat prihatin. Mengapa? Ada banyak orang yang uangnya sangat banyak. Mungkin 7 turunan gak habis. Tapi kalau untuk memberi makan sesamanya, sedikit sekali. Bosen aku, bolak-balik jaluk, bolak-balik jaluk. Apakah kekayaan saudara akan berkurang? Andai kata saudara persembahkan saja 1/7 dari kekayaan saudara itu. Atau 1/4 aja. Wah, 1/4 kecil. Dari seluruh harta kekayaan saudara, kalau dihitung 1/4, dah ini nih, dah saya berikan. Supaya banyak orang bisa makan, punya rumah yang layak, bisa sekolah untuk masa depan. Kenapa? Keyakinan kita, kalau kita sekarang memberi persembahan, banyak orang pintar, banyak orang bisa melanjutkan kehidupan masa depan, banyak orang juga akan menopang usaha pekerjaan kita, karena yang kerja di tempat kita itu orang pintar. Nah sekarang itu banyak orang yang mencari karyawan itu yang bodoh-bodoh saja, supaya bayarannya murah.
Padahal kita minta kualitasnya yang bagus, harganya mahal. Bagaimana bisa terjadi? Oh kan semua sudah pakai mesin. Betul, mesin juga bisa rusak. Jadi harus ada ahlinya, dibayar. Betul, pakai mesin. Tetapi juga harus ada yang ngepak. Ya, harus ada tenaga orang, ya dibayar. Nah kalau mau paknya rapi ya tidak boleh kita membayar dengan harga cukup murah. Karena mereka juga butuh hidup. Ini bisa terjadi kalau ada pertobatan, kuasa Yesus ada pada diri kita yakin bahwa harta kita tidak akan habis kalau kita berbagi hidup dengan sesama. Sebab Yesus juga tidak pernah berhenti memberikan kuasa. Meskipun kita ini sudah diberi kuasa kehidupan sampai dengan hari ini, kita masih akan tetap diberi kuasa kehidupan sampai pada saatnya kita pulang. Itulah fakta kehidupan yang harus kita alami. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan hidup bukan kembali kepada dunia, bukan kembali kepada kejahatan. Lah, kalau saya kepingin senang-senang, teman-teman saya itu bisa keluar kota, keluar negeri, beli ini bagus, boleh-boleh. Anda silakan minta. Nah, tetapi tidak harus kemudian merampas hak orang. Itu yang tidak boleh. Supaya kita bisa beli barang-barang bagus, maka hak orang, karyawan, atau orang lain kita rampas. Itu yang tidak boleh. Biarkan mereka bisa menikmati kehidupan. Kalau kita pengen, mereka juga tentu pengen. Dan itu hanya bisa kita pahami ketika Yesus berkuasa dalam diri kita. Kenapa? Karena kita belum mengenal kasih Yesus, tapi Yesus sudah mengasihi kita. Dan dia pengen kita hidup di dalam kasih yang kekal. Dan karena itu dia berikan kasihnya yang kekal. Supaya orang-orang mengenal kasih kekal. Dan inilah gereja Tuhan. Jadi harusnya kita bersyukur. Bukan sekedar berpikir egois. Bagaimana kita bisa menikmati senikmat-nikmatnya. Tetapi banyak orang terinjak-injak. Dan banyak orang kesakitan karena sikap hidup kita. Itu tidak menandakan pertobatan yang berbalik. Jadi kalau kita mau berbalik, berikan tempat yang sebesar-besarnya. Kita diberi kuasa untuk berbalik. Yunus dan Niniwe mengalami. Saudara dan saya juga harus mengalami. Supaya kita boleh menerima kerajaan yang kekal. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali memang tergoda kami ini oleh kehidupan teman-teman kami, lingkungan kami, pergaulan kami, pekerjaan kami, dan masalah lain. Kami ingin seperti orang-orang yang hidupnya mewah. Padahal kami belum mewah. Dan kami mengejar kemewahan, seringkali kami menginjak, merampas hak orang lain. Ampuni kami. Masih banyak dosa kami yang lain. Tuhan ampuni, buat kami berbalik, meninggalkan dosa. Dan kami mengalami hidup baru. Dan kami membuka diri kami untuk Yesus ada di dalam kehidupan kami sebesar-besarnya. Roh Kudus-Mu akan berkuasa, menerangi setiap hikmat yang Tuhan nyatakan. Inilah kerinduan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.